Emang kosong ya, emang kosong barangnya disuruh ganti. Jadi saya mikir lagi dong dengan siapa. Kecuali barangnya emang salah saya gitu pemesanannya ya. Pakai dilempar lagi. Udah cepet ganti aja. Kak, tadi kan saya antri, saya udah punya pilihan nih, saya langsung di sini. Saya bilang, saya mau ini, nah ternyata kosong Kak, nggak cukup katanya. Ya udah saya mikir lagi dong Kak, mau diganti apa ya Kak? Disuruh cepetan. Kami tegak di pintu ya Kak Willy. Astagfirullah, kok di sini tadi ya? Ini ada CCTV di sini. Iya. Tadi kan aku bilang kan, kau kan bilang taisinya kosong kan? Aku mikir lagi lah. Taisinya ada kan? Kami bilang iya. Kan tadi mau taisi dua kan? Taisinya taisi dua. Kan nggak jadi taisi dua. Original satu diganti. Sama tadi karena habis kan? Karena habis kan? Makanya aku mikir lagi kan mau diganti apa? Apaan itu tuh mau ganti sama itu original? Jadi gini. Halo, selamat datang Bapak Ibu sekalian di training pada hari ini. Apa kabarnya? Apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal tersebut pada seorang konsumen? Apakah menurut Bapak Ibu hal tersebut wajar untuk dilakukan? Sebagai seorang karyawan food and beverage, penting bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan service excellence. Apa itu service excellence? Baik, sebelum memasuki materi training pada hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dengan trainers pada hari ini. Training pada hari ini akan dibawakan oleh saya, Daniela Angelina. Saya Julius Ferdinand. Saya Adinda Salsa. Dan saya Ken Indrawan Rusli. Baik, sebelum itu ada beberapa kesepakatan yang Bapak Ibu harus ikuti. Yaitu yang pertama, mohon untuk menonton video ini di tempat yang kondusif. Yang kedua, tidak men-skip video ini, kemudian mencatat poin-poin penting, menyiapkan air minum, dan juga mendownload e-materi serta e-assignment yang sudah disediakan di link di description box di bawah. Setelah berkenalan dan mendengar kesepakatan yang sudah dibuat, mari kita melakukan relaksasi terlebih dahulu. Bapak dan Ibu diharapkan dapat mengatur posisi tempat duduk senyaman mungkin. Setelah itu, Bapak Ibu dapat menarik nafas dan menghembuskannya dan diulang sebanyak 3 kali. Mari kita lakukan bersama-sama. Setelah melakukan relaksasi, Bapak dan Ibu akan lebih siap mengikuti training hari ini. Baik, kalau begitu mari kita lihat apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Berikut adalah beberapa poin yang kita akan bahas pada training hari ini. Yang pertama ada definisi dari perusahaan food and beverage. Yang kedua definisi dari service excellence. Yang ketiga mengapa service excellence itu penting. Yang keempat komponen dari service excellence. Dan terakhir cara meningkatkan komponennya. Baik, sebelum memulai training pada hari ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk jargon terlebih dahulu. Jika saya bilang service excellent, Bapak Ibu bisa menjawab attitude, attention, dan action. Baik, service excellent, Attitude, attention, action. action.
Baik, sudah bersama sekalian Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai training pada hari ini. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu tahu mengapa karyawan tersebut bertindak seperti itu? Perdebatan terjadi karena konsumen sedang memilih menu pengganti karena menu yang dipesan konsumen sedang habis. Namun karyawan tersebut kesal karena terlalu lama menunggu. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Jajak Pendapat atau Jakpat yang dilakukan pada tanggal 1 hingga 2 Oktober 2022 dengan responden sebanyak 1.209 orang, di mana sebanyak 41% responden terbiasa mengkonsumsi minuman cepat saji sebanyak 1-3 kali dalam sepekan. Sebanyak 39 responden mengkonsumsi minuman tersebut hampir setiap hari atau lebih dari 4 kali dalam sepekan. 15% responden mengkonsumsi 1-3 kali dalam sebulan dan hanya 5% yang kurang dari 1 kali per bulan. Sangat tinggi bukan peminat dari minuman cepat saji ini? Maka dari itu, sebagai karyawan F&B, kita harus meningkatkan service excellence. Nah, sebelumnya, apa itu perusahaan food and beverage? Jika Bapak Ibu sudah mengetahuinya, Bapak Ibu bisa untuk menjawabnya di kolom komentar ya. Kami akan memberikan waktu selama 15 detik. Selamat mengerjakan! Baik, perusahaan food and beverage merupakan sektor usaha yang memberikan pelayanan kepada konsumen berupa makanan dan minuman. Makanan sendiri dapat mencakup berbagai gaya dan jenis masakan. Makanan tersebut juga dapat diklasifikasikan berdasarkan negara asalnya. Sedangkan minuman dapat termasuk minuman yang beralkohol maupun minuman yang non-alkohol. Minuman beralkohol termasuk anggur dan semua jenis minuman beralkohol lainnya. Sedangkan minuman non-alkohol seperti air mineral, jus squash, air soda, serta minuman teh, kopi, coklat, susu, hingga minuman seperti boba. Pengoperasian food and beverage biasanya berada pada outlet yang mencakup seperti perusahaan sektor swasta dan publik, serta berkisar dari unit yang kecil yang dimiliki dan dioperasikan secara independen hingga perusahaan multinasional besar yang mengelola merek global. Menurut Sukresno dan Pendit tahun 1998, food and beverage merupakan sebuah bidang usaha yang merupakan bagian usaha seperti hotel yang bertanggung jawab terhadap penyediaan makanan dan minuman serta dalam kebutuhan lain yang terkait dari sebuah hotel. Namun dapat juga dikelola secara komersial. Perusahaan food and beverage bergerak pada pembuatan dan penyajian makanan serta minuman. Perusahaan food and beverage menjadi bagian yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan, makanan, ataupun minuman yang dikelola secara profesional. Perusahaan jenis ini tentu dapat ditemui mulai dari warteg, rumah makan sederhana, kafe, hingga restoran mewah. Perusahaan food and beverage bertujuan dan bertanggung jawab untuk menyediakan makanan dan minuman yang berkualitas serta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan juga efisien. Selain itu, perusahaan food and beverage juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dari segi penjualan makanan dan minuman, serta mempertahankan dan meningkatkan pelanggan, baik pelanggan lama maupun pelanggan yang baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan merupakan perihal atau cara melayani atau usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan kata prima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sangat baik. Pelayanan prima atau service excellence adalah usaha seseorang untuk melayani kebutuhan orang lain. Dalam hal ini, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan para pelanggan.
Service excellence merupakan sebuah pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan praktis dalam bentuk fisik maupun emosional yang dirasakan kepada fisiologis pelanggan. Service excellence merupakan pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Nah, menurut Swastika pada tahun 2005 terdapat 3 hal pokok dalam service excellence. Yang pertama, adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian kepada para pelanggan. Yang kedua, adanya upaya untuk melayani dengan cara atau tindakan yang terbaik. Yang ketiga, tujuannya untuk memuaskan pelanggan dengan berpusat pada pelayanan yang terstandar. Lalu, kenapa sih service excellence itu menjadi penting dalam pelayanan kepada pelanggan ataupun konsumen? Nah, service excellence ini menjadi penting karena dengan melakukan pelayanan yang prima, perusahaan dapat membangun rasa kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan. Kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan ini akan membuat pelanggan tersebut menjadi setia dan akan kembali menggunakan atau membeli produk ataupun menggunakan jasa layanan ketika para pelanggan tersebut membutuhkannya, atau juga bisa disebut sebagai loyalitas konsumen. Nah, dengan loyalnya para pelanggan ini, maka konsumen tidak akan lagi merasa ragu untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan. Nah, tidak menutup kemungkinan para pelanggan yang loyal ini akan ikut memasarkan produk atau jasa perusahaan kepada konsumen lain, yang dikarenakan rasa nyaman yang mereka dapat dari pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini, untuk mencapai service excellence itu sendiri, perusahaan harus memiliki keterampilan. Keterampilan yang harus dimiliki suatu perusahaan diantaranya berpenampilan baik dan rapi, memiliki sikap yang ramah, memperlihatkan gairah kerja, tidak tinggi hati, memiliki sikap untuk mau melayani, menguasai pekerjaannya dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu memahami perasaan pelanggan, dan memiliki kemampuan dalam menangani keluhan pelanggan secara profesional. Kemudian terdapat faktor-faktor yang menentukan kualitas dari service excellence ini sendiri, yang sudah diungkapkan oleh Philip Kotler pada tahun 2000. Philip Kotler ini mengelompokkan komponen yang menentukan kualitas service excellence yang menjadi 5 komponen utama. Yang pertama itu ada tangibles, empathy, responsiveness, reliability, dan juga assurance. Nah, apa sih maksud dari 5 komponen tersebut? Kita akan simak ke materi yang berikutnya. Komponen pertama yaitu tangible. Komponen ini menjelaskan layanan terkait penampilan fisik, peralatan, dan berbagai materi seperti komunikasi yang baik, menarik, dan terawat, di mana hal ini dilihat oleh konsumen. Penilaian komponen ini dapat diperluas oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam hubungan dengan konsumen lain dalam menggunakan layanan tersebut. Komponen yang kedua yaitu empathy. Pelayanan karyawan dan perusahaan agar lebih peduli dalam memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Pelayanan ini berupa kemudahan pelanggan dalam menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan dalam berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. Menurut Chetnall, tahun 2004 menjelaskan bahwa komponen ini memiliki pengertian mengenai petugas atau karyawan dapat melayani dengan sikap ramah, sikap sopan santun, dan tidak diskriminatif. Komponen yang ketiga yaitu responsiveness. Komponen ini menjelaskan terkait kemampuan pada karyawan dan perusahaan dalam membantu pelanggan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tanggap. Selain memberikan pelayanan, karyawan dan perusahaan juga dapat memberikan respon dengan cepat dan mendengarkan atau mengatasi keluhan konsumen. Maka dari itu, ketika perusahaan mendapatkan keluhan berasal dari konsumen, maka perusahaan harus langsung memberikan umpan balik sehingga mencegah konsumen merasa tidak puas dan penilaian buruk pada perusahaan. Komponen yang keempat yaitu reliability. Komponen ini menjelaskan terkait kemampuan dalam memberikan layanan yang sudah sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya, akurat, dan konsisten. Perusahaan harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai apa yang telah dijanjikan, misalnya pada visi dan misi perusahaan atau melalui promosi yang dilakukan, sehingga hal ini akan memberikan kepuasan kepada konsumen.
Untuk komponen yang kelima adalah assurance. Komponen ini menjelaskan tentang kemampuan karyawan dalam memahami pengetahuan pada produk yang diciptakan oleh perusahaan secara tepat. Karyawan harus mampu memberikan layanan keterampilan dalam menyampaikan informasi, memberikan keamanan, dan menawarkan pelayanan, dan juga kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pada konsumen. Dalam hal ini, perusahaan Food and Beverage (SX) ini tidak memenuhi komponen empati. Lantas, apa yang harus dilakukan agar meningkatkan komponen empati ini? Sebelum itu, Bapak Ibu dapat membuka e-assignment atau writing test pada halaman pertama. Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan alasan Bapak Ibu mengapa service excellence itu penting. Bapak Ibu dapat menjawab persoalan ini sambil beristirahat. Selamat beristirahat. Baik, waktu istirahat telah berakhir. Apakah Bapak Ibu masih bersemangat? Pastinya ya. Kalau begitu, kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu cara meningkatkan komponen empati. Dalam mengukur sebuah layanan, Philip Kotler telah merumuskan adanya 5 komponen. Yang pertama ada tangibles, yang kedua reliability, yang ketiga responsiveness, yang keempat assurance, dan yang terakhir adalah empathy. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa komponen empati mempresentasikan adanya 3 unsur. Yang pertama access, yang kedua communication, dan yang terakhir the understanding customers. Komponen empati ini dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan memberikan sapaan yang ramah.
Salah satu cara mudah memberikan pelayanan prima dalam sebuah perusahaan atau organisasi adalah dengan menerapkan sapaan ramah kepada para pengunjung yang datang maupun keluar. Bapak Ibu bisa mengucapkan selamat datang atau terima kasih. Kedua, tidak membiarkan konsumen menunggu terlalu lama. Berikanlah batasan waktu pelayanan. Sebagai contoh, sesudah pelanggan memesan hingga makanan datang, batas waktunya adalah 10 menit. Batasan ini bisa diinformasikan kepada pelanggan atau bisa dijadikan sebagai aturan internal. Yang ketiga, responsif dan reaktif. Memastikan jumlah pegawai yang cukup hingga dapat bersifat dan bersikap responsif jika ada suatu masalah. Jangan membuat pelanggan menunggu terlalu lama ketika membutuhkan sesuatu. Yang keempat, memiliki kesediaan untuk melayani. Pegawai harus bekerja sepenuh hati dalam melayani. Sebagaimana tugasnya yang harus siap selalu melayani pelanggan yang memang memerlukan bantuan yang berhubungan dengan layanan atau produk yang dijual. Yang kelima, tepat waktu dan janji. Jika pegawai membuat janji dengan pelanggan, maka pegawai harus memberitahukan terlebih dahulu apakah waktu dan janji tersebut bisa ditepati. Yang keenam, tidak rasial. Dalam melakukan pelayanan tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, dan politik. Pelayanan harus dilakukan secara merata. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mendengarkan pendapat atau penilaian dari konsumen. Ketika pegawai mendapatkan pendapat yang diberikan oleh konsumen, karyawan dapat mendengarkan dan membiarkan konsumen menyelesaikan terlebih dahulu terkait apa yang disampaikan. Perusahaan perlu mengetahui terkait apa keinginan dan kebutuhan pada konsumen. Baik, itu dia materi kita pada hari ini. Sebelum itu, Bapak dan Ibu dapat membuka kembali e-assignment atau writing test pada halaman kedua. Bapak dan Ibu bisa menjawab pertanyaan yang sudah tertera. Baik, sebelum kami menutup kegiatan training pada hari ini, berikut ada rangkuman materi pada hari ini. Perusahaan Food and Beverage merupakan bidang usaha yang bergerak pada penyajian dan pembuatan makanan yang berupa dari berbagai gaya dan jenis masakan dari negara tertentu, serta minuman beralkohol maupun non-alkohol yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan juga efisien. Bidang usaha ini ditemui mulai dari warteg, rumah makan sederhana, kafe, hingga restoran mewah. Service Excellence merupakan sebuah pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan praktis dalam bentuk fisik maupun emosional yang dirasakan kepada fisiologi pelanggan yang memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Terdapat 3 hal pokok dalam Service Excellence, yaitu pertama, adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian pelanggan, adanya upaya untuk melayani dengan cara atau tindakan terbaik, dan yang ketiga, adanya tujuan untuk memuaskan pelanggan dengan berpusat pada pelayanan yang terstandar. Service excellence menjadi penting karena dengan melakukan pelayanan yang prima, perusahaan dapat membangun rasa kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan. Service excellence ditunjang dengan komponen yang menentukan kualitas dari service excellence yang diungkapkan oleh Philip Kotler pada tahun 2000, yaitu tangibles, empathy, responsiveness, reliability, dan assurance. Pada training kali ini, komponen yang paling sesuai dengan fenomena tersebut adalah empathy. Empathy ini merupakan komponen di mana pelayanan, karyawan, dan perusahaan agar lebih peduli dalam memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Kemudian, terdapat beberapa cara untuk meningkatkan komponen empathy dalam service excellence, yaitu yang pertama, memberikan sapaan ramah, tidak membiarkan konsumen menunggu lama, responsiveness dan reaktif, memiliki kesediaan dalam melayani, tepat, waktu, dan janji, tidak rasial, dan juga mendengarkan pendapat atau penilaian konsumen. Baik, itu dia rangkuman materi kita pada hari ini. Semoga dengan training pada hari ini, Bapak dan Ibu sekalian dapat bekerja sebagai karyawan yang semakin meningkatkan service excellence dengan berlandaskan pada komponen-komponen yang sudah dijelaskan tadi. Diharapkan juga Bapak dan Ibu yang pernah melakukan pelayanan seperti di video-video tersebut, Bapak dan Ibu dapat belajar dari pengalaman dengan meningkatkan komponen empati yang sudah dijelaskan tadi.
Baik, sebelum benar-benar berakhir, Bapak dan Ibu bisa membuka e-assignment pada halaman ketiga. Silakan Bapak dan Ibu isi pertanyaan yang sudah tertera. Baik, dengan begitu berakhir sudah training pada hari ini. Kami harap Bapak dan Ibu dapat mendapatkan pengetahuan yang lebih dari training pada hari ini. Saya Julius. Saya Adinda. Saya Ken. Dan saya Daniela. Pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di training hari kedua. Terima kasih.